Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini pelajaran prakarya dan kewirausahaan masih di bab 1, produk pengolahan kerajinan pasar lokal. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ide peluang usaha. Nah, ide peluang usaha itu kita dapatkan melalui proses ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, dalam proses pengamatan itu, silakan kita merencanakan produk kerajinan pasar lokal berupa masker yang sedang sangat dibutuhkan pada saat pandemi saat ini, masker kain, yaitu kalian buat di rumah proposal usahanya secara individu ya, bentuknya individu bukan kelompok, agar semuanya bisa mengerjakan masing-masing. Nah, dengan ketentuan di sini proposalnya memuat tentang ada kata pengantar. Seperti biasa ya, kalian sudah tahu kan isi dari kata pengantar itu apa. Nah, ada daftar isi, ada bab 1. Bab 1 ini pendahuluan tentang latar belakang usaha produk kerajinan pasar lokal yaitu masker kain. Latar belakangnya apa? Apa yang menjadikan kalian mengangkat usaha produk kerajinan pasar lokal masker kain ini. Jadi silahkan kalian jelaskan, deskripsikan masing-masing. Nah, ini tentu berbeda latar belakang satu dengan yang lainnya ya, tidak ada boleh sama, tidak ada yang boleh copy paste. Selanjutnya visi misi usaha produk kerajinan pasar lokal masker kain. Apa visi misi kalian? Apakah contohnya ingin mendapatkan keuntungan atau ingin tentunya menjadi entrepreneur yang sukses melalui pembelajaran prakarya dan KWU ini? Kalian bisa belajar berbisnis, berwirausaha untuk memulai usaha. Nah, atau usaha ini menjadikan usaha pertama kalian agar kedepannya kalian bisa menjalankan bisnis-bisnis. Nah, tujuan usahanya apa? Tujuan usahanya apakah hanya tugasnya saya saja atau itu tadi kalian mau mengembangkan setelah tamat SMA, walaupun kalian punya cita-cita atau tujuan yang lain, tapi tetap boleh menjadikan entrepreneur ini ajang kalian untuk mendapatkan income atau pemasukan. Yang lanjutnya bab 2. Bab 2 ini tentang praproduksi. Praproduksi yaitu bagaimana kalian menjelaskan profil usaha produk kerajinan pasar lokal masker kain ini. Nah, profilnya silakan kalian jelaskan seperti apa dan bagaimana potensinya, seperti apa, bagaimana gambaran ke depannya. Nah, ada strategi pasar yang diterapkan. Strategi pasar yang diterapkan yaitu ada banyak macam strategi ya, yang mana bisa strategi penjualan, promosi. Nah, bagaimana caranya kalian ini bisa menggunakan media sosial sebagai sarana promosi kalian baik secara offline maupun secara online. Nah ya, strateginya nih pasar. Nah, ingat, membuat suatu produk ini bukan maunya kalian bukan seleranya kalian, tapi harus lihat selera pasar. Lihat di media-media sosial, di Facebook, di Google, di YouTube, di Instagram. Nah, ini masker yang lagi tren itu seperti apa jenis masker? Pasti banyak yang inovasi-inovasi yang mana membuat market atau pasar masker ini diminati oleh pasaran. Next,
proses produksi. Nah, ini proses produksi, kalian lihat bahan baku, media alat dan bahan. Bahan bakunya dari kain. Kainnya tuh kan jenisnya banyak banget ya untuk masker. Nah, bagaimana cara memilih kain yang baik, yang enak, yang nyaman dipakai pada saat kita menggunakan masker. Yang mana masker ini kan tidak boleh berlama-lama kita gunakan, paling lama itu 4 jam. Nah, setelah itu kita cuci, kita kering, baru kita bisa pakai lagi ya. Nah, selanjutnya cara pembuatan. Cara pembuatannya ini ada 2 cara. Kita menggunakan cara tangan, keterampilan tangan. Kalau tidak ada alatnya, bisa menggunakan mesin jahit biar rapi. Nah, kalau menjahit tangan itu tekniknya apa saja? Silakan lihat di channel YouTube ya dan Instagram. Nah, itu bagaimana caranya melalui proses ATM. Selanjutnya, kalau ada mesin jahit itu lebih baik lagi karena bisa jadi lebih rapi dengan model-model yang kekinian yang diminati oleh pasar ya. Sekarang itu masker banyak sekali, bukan hanya sebagai untuk melindungi diri kita agar tidak terserang COVID, tapi jadi aksesoris juga banyak. Kalau kalian mau lihat, mau kalian gali, kalian kembangkan masker dengan berbagai jenis. Dan tadi tujuannya bahwa masker ini dibuat dari produk kerajinan tangan yang memiliki 2 nilai estetika, memiliki 2 fungsi. Yang pertama fungsi estetika keindahan, dan pertama fungsi pakai dulu ya, salah. Fungsi pakai itu yang pastinya, yang kedua estetika atau keindahan ya. Selanjutnya estimasi biaya. Ini penting banget. Yang mana di sini kalian merencanakan keuangannya, dalam arti kata membuat produk masker ini berapa modal awalnya, dapat dari mana, biayanya berapa, harus dirincikan ya. Nah, misalnya kain berapa 1 meternya, ya ada alatnya, jarum, benang, gunting, ada kertas media bahannya, ada pulpen penggaris untuk membuat pola ya. Jadi dispesifikasikan dari modalnya dengan bahan bakunya apa saja. Maksudnya berapa biaya-biaya bahan baku yang dikeluarkan. Selanjutnya B, penentuan harga. Nah, ini sangat penting, penentuan harga barang yang kalian jual. Kenapa? Karena di sini harus didapatkan keuntungan ya, keuntungan dan keuntungan produk yang kita jual. Nah, dalam perhitungan penentuan harga ini ya, kita bisa menghitung melalui 2 metode, ada full costing dan variable costing. Nah, apa itu full costing dan variable costing? Nah, full costing bagaimana kita menentukan harga pokok yang memperhitungkan semua unsur dari biaya produksi, meliputi biaya bahan baku, kita tambahkan biaya tenaga kerja, biaya produksi, dan biaya overhead atau biaya tetap dan variabel. Nah, kalau biaya variable costing itu metode penentuan harga yang memperhitungkan variabel meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Nah, ini bisa kalian lihat di LKS halaman 14 ya. Nah, selanjutnya bab terakhir adalah bab kelima, yaitu penutup, kesimpulan, dan saran. Nah, untuk hari ini silakan kalian kerjakan, diketik ya, proposalnya dikirim melalui soft copy, artinya tidak perlu di print out. Silakan kalau sudah selesai kirim ke Gmail saya, tantrisandra@gmail.com ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Oh iya, ini kan yang pertama proposal itu, sebelum ada kata pengantar seperti biasa, ada cover, ada nama kalian, ada
kelas, ada tahun pelajaran. Saya yakin kalau membuat proposal ini kalian sudah biasa ya. Jadi jangan lupa proposal usaha dibuat hari ini dengan ketentuan ada bab 1, ada bab 2-nya, ada bab 3, ada bab 4 sampai bab 5. Bab 1-nya itu ada pendahuluan, bab 2 ada praproduksi, bab 3-nya ada proses produksi, dan bab 4-nya estimasi biaya, serta bab 5 penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Ditanya proposal apa, Bu? Proposal membuat masker. Jadi semuanya membuat proposal masker bisa kalian cek and recheck, dilihat melalui proses ATM, amati tiru modifikasi, seperti apa membuat masker yang ciamik, cantik, unik, menarik, yang diminati oleh pasar atau market ya. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan kepada kalian. Oh iya, ada nggak di sini analisis SWOT? Saya lupa nih. Saya lupa nih, strategi pasar dan analisis SWOT. Kalau SWOT ini strength, weakness, opportunity, threat. Nah, ini kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Misalnya kalau membuat masker itu kekuatannya apa? Masker kalian apakah bahannya bagus? Terus kita kan biasa beli masker, maskernya tidak menutup dengan full. Nah, apakah ini nih menutup semua area mulut dan hidung? Nah, selanjutnya kelemahannya, bahannya panas, tidak enak dipakai. Nah, untuk opportunity itu peluangnya bagaimana? Peluangnya ini masker menjadi barang yang sangat dibutuhkan. Kalau kemana-mana sekarang menjadi barang yang utama ya, di masa new normal, di masa kehidupan baru yang biasa kita lakukan, jadi kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, itu opportunity. Trade, ancaman karena ini lagi musim pandemi, lagi new normal menggunakan masker, kita harus kemana-mana masker dan orang gampang membuatnya. Nah, sehingga banyak sekali orang yang berjualan masker, begitu ya. Silahkan kalian kerjakan, dan untuk hari ini tugasnya. Saya tunggu deadline-nya sampai minggu depan aja ya. Ada waktu 1 minggu untuk mengerjakannya. Silakan, itu saja yang bisa saya berikan kepada kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.